Halo teman-teman sahabat TioJB. Pak Imin kali ini berada di daerah Gilgit-Baltistan, negara Pakistan. Pemandangannya di sini tuh benar-benar memukau teman-teman. Namun sayangnya daerah ini menjadi rebutan antara India dan Pakistan. Dulunya, wilayah ini merupakan satu kesatuan dengan Kashmir. Lalu saat pecah perang India versus Pakistan di tahun 1947, Kashmir terpecah menjadi dua bagian, yaitu dikuasai oleh Pakistan dan India. Spesial kali ini, Pak Imin akan membahas tentang negara Pakistan. Sambil nonton, minum kopi ya, biar nggak ngantuk. Kalau mau beli, linknya ada di sini. Yuk langsung saja kita berangkat ke Pakistan. Yuhu! Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Wilayah yang kini bernama Pakistan dulunya adalah satu kesatuan dengan India, teman-teman. Dari bukti arkeologis di Lembah Soan, wilayah India ternyata telah dihuni oleh manusia setidaknya sekitar 55.000 tahun yang lalu. Kemudian muncullah peradaban Lembah Indus yang berkembang sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, dengan bukti adanya kota kuno yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Selanjutnya, India masuk ke dalam periode Weda yang muncul setelah kedatangan bangsa Indo-Eropa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, pada sekitar tahun itu pula, agama Hindu itu muncul teman-teman, disertai dengan disusunnya 4 kitab suci Weda, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Di periode itu juga India telah memiliki 16 kerajaan kuno teman-teman, yang disebut juga dengan Mahajanapadas. Selanjutnya pada abad ke-6 sebelum Masehi, muncullah agama Jain, diikuti oleh kemunculan agama Buddha di India Utara pada abad yang sama. Lalu pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi, muncul tuh sebuah mahakarya yang pasti kalian semua sudah tahu, yaitu ada epos Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya muncullah sebuah kekaisaran besar di India, yaitu berdirinya Kekaisaran Maurya yang berdiri di tahun 322 sebelum Masehi. Kekaisaran Maurya inilah yang akhirnya berhasil mempersatukan sebagian besar wilayah India, yaitu pada saat kepemimpinan Asoka yang agung. Kekaisaran Maurya berakhir di tahun 184 sebelum Masehi karena adanya kudeta militer. Setelah itu India kembali terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil teman-teman. Selanjutnya agama Islam mulai berkembang setelah Mahmud dari Ghazni mendirikan kekaisaran muslim yang bernama Ghaznavid di tahun 998 yang luas wilayahnya itu membentang dari barat laut Iran hingga Punjab India. Lalu dilanjutkan oleh invasi militer dari dinasti Ghurid ke India pada tahun 1175 dan mereka itu berhasil menguasai India bagian utara. Lalu dilanjutkan oleh pendirian Kesultanan Delhi di tahun 1206. Namun sayangnya teman-teman, kesultanan ini banyak menghancurkan peninggalan kuil-kuil Hindu sehingga hal ini memicu kebencian umat agama Hindu. Akhirnya orang Hindu dan Islam itu mulai bentrok teman-teman. Karena pertikaian agama inilah akhirnya menciptakan agama baru yang bernama agama Sikh pada sekitar tahun 1500-an. Agama Sikh ini mengambil nilai-nilai agama Islam dan Hindu, lalu mereka itu padukan menjadi satu. Selanjutnya, Kesultanan Delhi itu mulai runtuh di tahun 1526 setelah ditaklukkan oleh Babur atau Zahir-ud-Din Muhammad, seorang jenderal muslim keturunan dari Genghis Khan. Ia lalu mendirikan kekaisaran Islam yang bernama Kekaisaran Mughal di tahun 1526. Di saat Mughal berkuasa inilah kebijakan penghancuran kuil-kuil Hindu dihentikan. Praktis, sejak saat itulah India mencapai masa keemasannya karena masyarakat pada waktu itu hidup di dalam kedamaian dan kemakmuran. Bahkan saat itu perekonomian India di bawah Kekaisaran Mughal dikatakan sebagai yang terbesar kedua di dunia setelah China di bawah dinasti Ming. Kemunduran Kekaisaran Mughal ini dimulai pada saat pemerintahan Kaisar Aurangzeb dari tahun 1658 hingga 1707 ketika ia menerapkan kebijakan Islam yang sangat keras dan menghilangkan toleransi antar umat beragama. Karena hal itulah mulai tuh bermunculan pemberontakan-pemberontakan seperti serangan dari kerajaan Maratha.
Kerajaan ini merupakan konfederasi atau gabungan dari sejumlah kerajaan Hindu yang bergabung menjadi satu dan didirikan di tahun 1674. Kekaisaran Maratha akhirnya berhasil menaklukkan ibu kota Mughal pada tahun 1737 dan terus melakukan perluasan hingga berhasil menguasai sebagian besar wilayah India. Namun tak lama berselang, perusahaan Hindia Timur Britania juga berhasil menaklukkan wilayah Benggala pada tahun 1757. Perusahaan Hindia Timur Britania ini terus memperluas kekuasaannya teman-teman, yaitu melalui serangkaian perang, perjanjian, dan aneksasi wilayah. Kekaisaran Maratha akhirnya dihancurkan oleh perusahaan Hindia Timur ini pada tahun 1818. Selanjutnya di tahun 1857 sampai 1858 meletus tuh pemberontakan Sepoy antara orang India melawan Hindia Timur Britania. Meskipun pemberontakan ini berhasil merebut sejumlah wilayah di India, namun pasukan Inggris itu berhasil menghancurkan pemberontakan ini teman-teman. Setelah pemberontakan ini, kerajaan Inggris akhirnya mengambil alih kendali India dari perusahaan Hindia Timur Britania di tahun 1858. Nah, supaya kekuasaannya itu tidak digoyang, Inggris membuat strategi yaitu memecah India menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut sebagai kerajaan kepangeranan yang jumlahnya itu ada 565. Wow. Jadi tiap-tiap kerajaan ini ada penguasanya teman-teman. Nah, penguasa-penguasa kepangeranan ini berada di bawah kendali kerajaan induk yang bernama Kerajaan Inggris. Karena jumlah kerajaannya itu banyak dan kecil-kecil, India itu tidak bisa lagi secara kolektif bersama-sama melawan penjajah Inggris. Inggris lalu menyampaikan jika India bakalan dimerdekakan paling lambat di tahun 1948. Hal ini lalu ditentang oleh kelompok Islam yang diwakili oleh Muhammad Ali Jinnah. Beliau inginnya India itu dibagi menjadi dua, satu negara Islam, satunya negara Hindu. Akhirnya disetujui itu sama Inggris. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan itu dimerdekakan, disusul oleh India di tanggal 15 Agustus 1947. Saat itu, Pakistan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Akibat pemisahan negara berdasarkan agama inilah, umat agama Islam dan Hindu terlibat bentrokan hingga menciptakan perang antara India dan Pakistan pada bulan Oktober 1947. Ini nih awal mula pertikaian India dan Pakistan dari zaman dahulu sampai saat ini masih belum selesai. Sementara itu, Pakistan Timur akhirnya memberontak teman-teman. Terjadilah perang antara Pakistan Barat melawan Pakistan Timur yang dibantu oleh India pada tahun 1971. Pakistan Timur akhirnya memperoleh kemerdekaannya di tanggal 26 Maret 1971 dan nama negaranya dari Pakistan Timur berubah menjadi Bangladesh. Berikut 8 fakta negara Pakistan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Islam Pakistan, dengan presiden sebagai kepala negara didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara Pakistan bernama Islamabad, atau artinya itu kota Islam. Secara geografis, Pakistan berada di benua Asia bagian selatan, serta berbatasan dengan negara India dan China di sebelah timur, di sebelah barat dengan negara Iran dan Afghanistan, di sebelah utara dengan negara Afghanistan, serta di sebelah selatan dengan Laut Arab. Luas wilayah negara Pakistan sebesar 881.913 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 241 juta jiwa. Untuk agama, sudah jelas ya teman-teman, namanya juga negara Islam. Pasti sebagian besar warganya memeluk agama Islam. Sedangkan untuk etnis, di sini tuh terdapat banyak sekali kelompok etnis yang bahkan pemerintah Pakistan sendiri tidak memiliki data resmi tentang jumlah pastinya. Namun diperkirakan ada sekitar 70 kelompok etnis di negara Pakistan ini teman-teman. Ada 5 etnis yang terbesar yaitu etnis Punjab, Pashtun, Sindh, dan Saraiki. Lalu untuk bahasa resmi yang dipakai di negara ini ada 2, yaitu bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Kalian mau tahu bahasa Urdu itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. Hello dostku, मेरा नाम पेमीन है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ.
Indeks pembangunan manusia di negara Pakistan menempati peringkat 168 dunia atau masuk peringkat terendah ketiga di Asia, teman-teman. Coba kita bandingkan sama negara kita Indonesia yang katanya memiliki SDM yang rendah. Tuh, Indonesia peringkat 113 dunia. Pakistan termasuk sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara ini bertumpu pada industri pertambangan, industri peralatan olahraga, aneka barang dari kulit, industri tekstil dan pakaian, bahan kimia dan farmasi, peralatan medis, industri pertahanan, serta produk pertanian. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, China, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama Rupee Pakistan. Kurs 1 Rupee setara dengan 58 rupiah. Kehidupan di Pakistan. Seperti namanya, Republik Islam Pakistan. Maka, agama Islam adalah agama resmi di negara ini, teman-teman. Nah, karena Islam adalah agama resmi, maka secara konstitusi, Presiden dan Perdana Menteri Pakistan itu wajib beragama Islam. Nggak boleh non-Muslim. Posisi tertinggi non-Muslim adalah sebagai menteri, teman-teman. Itu pun jumlahnya sangat terbatas. Patut kalian ketahui jika Pakistan di tahun 2024 menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menggeser posisi Indonesia. Sebagian besar muslim di sini menggunakan mazhab Hanafi. Yang menarik nih, meskipun Islam sebagai agama resminya, pemerintah Pakistan ternyata tidak memaksakan para wanita untuk memakai jilbab. Mau pakai terserah, nggak pakai ya nggak apa-apa. Sekarang kita lihat berapa sih jumlah orang miskin di sini. Menurut laporan dari Institut Ekonomi Pembangunan Pakistan di tahun 2024, 39,5% penduduk di Pakistan berada di bawah garis kemiskinan multidimensi. Sedangkan provinsi yang penduduknya itu banyak yang miskin adalah Balochistan. 70% penduduk di provinsi ini tuh miskin-miskin. Lalu UMR di negara Pakistan sebesar Rp37.000 per bulan atau sekitar 2,1 juta rupiah per bulan. Nama. Tahukah kalian jika nama Pakistan baru ada di tahun 1933 yang dicetuskan oleh Chaudhry Rahmat Ali. Pada awalnya nama itu tuh bukan Pakistan, teman-teman, melainkan Pakstan. Ya kayak kurang tendang banget ya. Bagusan Pakistan. Nah, Pakstan sendiri memiliki makna yang mewakili suku-suku bangsa yang ada di sini. P. Punjab, A. Afghania, K. Kashmir, S. Sindh, dan Tan Balochistan. Jika di otak-atik matuk, maka Pakstan dalam bahasa Persia juga memiliki arti yang bagus, teman-teman. Pak artinya jernih, lalu Tan artinya tanah. Kalau digabungkan menjadi satu, tanah yang jernih, suci, bersih, tanpa noda. Asik. Bapak Rahmat Ali ini ternyata juga pernah mengusulkan nama untuk wilayah yang kini bernama Bangladesh, yaitu Banglastan, yang artinya tanah orang Bengal. Gimana ya teman-teman? Bagusan Banglastan atau Bangladesh? Tulis di kolom komentar ya. Halo teman-teman, Pak Imin sekarang berada di Balochistan, sebuah provinsi di negara Pakistan. Provinsi ini merupakan provinsi terbesar di negara Pakistan. Luasnya setara dengan 40% dari total luas negara Pakistan, yaitu sebesar 347.190 km persegi, dengan jumlah penduduknya hampir 15 juta jiwa. Baru saja pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, wilayah Balochistan Pakistan tiba-tiba mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka lepas dari Pakistan, yaitu dengan nama Republik Demokratik Balochistan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yuk kita bahas ya teman-teman. Kita mulai cerita ini dari sejarah awal mula serta latar belakang. Mengapa sih Balochistan menginginkan merdeka?
Di zaman dahulu pada tahun 1666 di wilayah Balochistan berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kekhanan Kalat. Kerajaan ini merupakan gabungan dari konfederasi suku-suku Baloch atau suku pengembara, layaknya Mongol gitu teman-teman. Nah, orang-orang Baloch menganggap diri mereka sebagai keturunan dari bangsa Medes atau orang asli dari Persia kuno. Pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an lah, kerajaan ini mulai melemah teman-teman. Hal ini dikarenakan adanya serangan dari kerajaan-kerajaan tetangganya dan berhasil merebut sejumlah wilayahnya, seperti serangan dari Emirat Afghanistan serta dari Kekaisaran Qajar dari Iran. Nah, di sisi lain ada pula para penjajah dari Inggris yang telah berhasil mengambil alih India. Praktis teman-teman, Kekhanan Kalat ini posisinya itu sangat-sangat kepepet, terjepit di antara kepungan musuh-musuhnya. Coba kalian bayangkan kalau jadi pemimpinnya. Pusing-pusing tuh teman-teman. Akhirnya pada tahun 1875, Kekhanan Kalat menandatangani perjanjian dengan Inggris supaya wilayahnya itu dijaga. Oke, Inggris mau dong teman-teman. Tapi ada syaratnya, yaitu wilayah Balochistan harus dipecah. Balochistan Utara dicaplok oleh Inggris sebagai bagian dari British India, sedangkan Balochistan Selatan tetap menjadi Kekhanan Kalat. Lalu wilayah yang telah dianeksasi Kekaisaran Qajar harus rela diserahkan. Nah, kalau saat ini bernama Provinsi Sistan Balochistan milik negara Iran, atau provinsi terbesar kedua di negara Iran teman-teman. Kekhanan Kalat resmi diberikan kebebasan oleh Inggris sebagai negara yang merdeka pada tanggal 12 Agustus 1947. Lalu diikuti kemerdekaan Pakistan pada tanggal 14 Agustus, lalu disusul oleh India di tanggal 15 Agustus. Pemimpin Kekhanan Kalat saat itu bernama Ahmad Yar Khan. Beliau saat itu dibujuk oleh mantan penasehatnya untuk bergabung ke negara Pakistan. Mantan penasehatnya ini bernama Muhammad Ali Jinnah, yang dijuluki juga sebagai bapak pendiri negara Pakistan. Dan benar saja teman-teman, pada tanggal 27 Maret 1948, Kekhanan Kalat akhirnya memutuskan untuk gabung ke negara Pakistan dengan status otonomi khusus. Kalau di sini kayak Kesultanan Yogyakarta. Namun keputusan ini ditentang oleh sejumlah pejabat dan anggota kerajaan, sehingga memicu pemberontakan Balochistan. Namun skalanya ini masih kecil teman-teman. Selanjutnya pada tahun 1955, otonomi khusus Kekhanan Kalat ini dihapuskan dan digantikan menjadi Provinsi Balochistan. Dan ini yang menjadi petaka, karena merasa jabatannya itu dihilangkan serta tidak dianggap lagi sebagai penguasa. Pemimpin Kekhanan Kalat yaitu Ahmad Yar Khan mendeklarasikan diri lepas dari Pakistan pada bulan Juni 1958. Pakistan yang menganggap ini sebagai pemberontakan akhirnya menyerang Balochistan teman-teman. Dan pasukan Pakistan ini berhasil menangkap Ahmad Yar Khan pada bulan Oktober 1958. Nah, hal inilah yang memicu semakin besarnya perlawanan yang dilakukan oleh kelompok nasionalis Balochistan. Hal ini juga dimanfaatkan oleh India teman-teman. India diduga mensupport kelompok pemberontak di Balochistan. Namun tentu saja hal ini dibantah oleh India. Kalau menurut Pak Imin sih, India ini pasti bantu teman-teman. India dan Pakistan ini juga main proksi-proksian. Pakistan mendanai kelompok pemberontak di Kashmir India, sedangkan India mendanai kelompok pemberontak di Balochistan. Duh, repot banget nih. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Kemarahan masyarakat Balochistan terhadap Pakistan semakin diperparah dengan kondisi hidup masyarakat di sini yang sebagian besar masih miskin. Diperkirakan terdapat 70% dari total penduduk Balochistan yang hidup di bawah garis kemiskinan multidimensi. Padahal provinsi ini merupakan provinsi yang sangat kaya sumber daya alam seperti minyak, gas, tembaga, bahkan emas juga ada. Namun sebagian tambang ini malah dikuasai oleh China. Wah. Alasan berikutnya, Pakistan ini melakukan uji coba senjata nuklirnya di wilayah Balochistan pada tanggal 28 Mei 1998 yang lalu. Ini menambah kemarahan warga di sini teman-teman, karena banyak warga di sekitar yang terkena oleh radiasi nuklir tersebut.
Karena trauma inilah, setiap tanggal 28 Mei setiap tahunnya, warga Balochistan itu melakukan demonstrasi. Puncaknya pada tanggal 8 Mei 2025 atau tepat sehari setelah serangan India ke Pakistan, Republik Demokratik Balochistan resmi dideklarasikan oleh Mir Yar Baloch. Nah, sebagai negara yang baru, Balochistan langsung tuh berkirim surat ke negara India dan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar diakui oleh dunia. Namun sayangnya teman-teman, sampai saat ini Republik Balochistan ini belum ada yang mengakui. Dan bahkan dianggap pemberontak oleh Pakistan. Wah, repot nih teman-teman. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Militer Pakistan. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Pakistan memiliki jumlah tentara salah satu yang terbesar di dunia? Indonesia mah kalah jauh teman-teman. Yuk kita lihat data dari International Institute for Strategic Studies. Jumlah tentara Pakistan menempati peringkat 7 terbesar di dunia, yaitu memiliki 660.000 orang personel tentara. Sedangkan negara kita yang wilayahnya itu luas berpulau-pulau, jumlah tentaranya itu hanya 400.000 orang aja teman-teman. Jauh banget kan? Nah, selain jumlah tentaranya itu yang sangat gede, peralatan militer Pakistan ternyata juga nggak kaleng-kaleng. Pakistan memiliki lebih dari 2.600 tank, serta memiliki sekitar 18.000 kendaraan lapis baja, 121 kapal, termasuk 8 kapal selam. Ini nih, kita kalah jauh. Negara kita aja cuma punya 4 kapal selam. Pakistan juga memiliki 1.400 pesawat, belum lagi pesawat yang tidak berawak alias drone. Jumlahnya ada ratusan teman-teman. Jangan lupa juga Pakistan juga memiliki senjata nuklir. Negara ini adalah satu-satunya negara mayoritas muslim yang memiliki senjata nuklir teman-teman. Loh, Iran kan juga punya Min. Iran itu punya fasilitas penelitian nuklir, namun Iran tidak memiliki senjata nuklir. Nah, kecanggihan militer Pakistan ternyata tidak lepas akan bantuan dari negara China. Yang sudah kita ketahui bahwa Pakistan dan China adalah sahabat sejati. Mereka berdua ini tidak terpisahkan teman-teman. Pakistan bahkan membangun perusahaan industri pertahanan yang bekerja sama dengan negara China. Seperti kerjasama pembuatan tank Al-Khalid serta pesawat tempur PAC JF-17 Thunder. Tuh, patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika Pakistan ternyata juga membina hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, terutama di bidang militer. Bahkan, negara Pakistan telah terdaftar sebagai salah satu anggota sekutu Amerika non-NATO. Wih, ngeri juga ya teman-teman, backingannya Pakistan. Ada China dan Amerika. Jalan berbahaya. Inilah salah satu jalan raya paling berbahaya di dunia teman-teman. Namanya adalah Jalan Fairy Meadows yang letaknya di wilayah Gilgit-Baltistan. Lebar jalanan ini sangat sempit sekali teman-teman. Belum lagi di satu sisi langsung menghadap jurang. Serta jalanan juga masih tanah dan kerikil. Yang tambah ngeri pas papasan teman-teman. Meleng dikit insya Allah bakal ketemu malaikat. Alasan pemerintah Pakistan tidak kunjung memperbaiki jalan ini karena medannya itu sangat-sangat berbahaya. Di samping itu, proyek perbaikan jalan juga akan diprotes oleh Akamsi karena dapat mempengaruhi pendapatan mereka dari penyewaan jeep. Makanya ya dibiarin aja teman-teman. Sedangkan panjang jalan Fairy Meadows ini sekitar 16 km. Jika kalian naik jeep, dibutuhkan waktu 2 jam perjalanan untuk sampai ke tujuan, yaitu base camp pendakian gunung Nanga Parbat. Tuh, gunungnya cantik banget ya teman-teman. Gunungnya ini tingginya mencapai 8.126 meter di atas permukaan laut, serta menjadi gunung tertinggi ke-9 di dunia. Wisata di Pakistan. Halo teman-teman, Taimin sekarang berada di kota Lahore, kota terbesar kedua di negara Islam Pakistan. Kota ini teman-teman menjadi pusat ekonomi, kebudayaan, serta industri di negara Pakistan.
Nah, oleh karena itulah, kota Lahore juga dinobatkan sebagai kota terkaya kedua di negara ini setelah kota Karachi. Lahore menyumbangkan 11,5% dari total PDB dari negara Pakistan. Secara geografis, kota Lahore merupakan ibu kota dari Provinsi Punjab, Pakistan. Yang unik nih teman-teman, wilayah Punjab saat kemerdekaan Pakistan dan India dibagi menjadi dua bagian, yaitu Punjab Pakistan dan Punjab India. Kalian tahu nggak sutradara film terkenal Indonesia yang memiliki marga Punjabi? Nah, marga Punjabi di Indonesia ini adalah keturunan dari orang Punjab, teman-teman. Luas wilayah kota Lahore sebesar 1.772 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 13.4135 jiwa. Kota ini merupakan salah satu kota tertua di dunia yang masih ditinggali oleh manusia. Diperkirakan, kota Lahore telah dihuni oleh manusia sejak abad pertama Masehi. Kota Lahore ini menyimpan peninggalan kerajaan-kerajaan Islam dan benteng yang megah, teman-teman. Tercatat ada dua bangunan yang dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Kalian mau tahu nggak kotanya itu secantik apa? Yuk ikuti Pak Imin menjelajahi kota Lahore, Pakistan. Yang pertama, ini wajib banget kalian datangi, yaitu melihat benteng Lahore yang sangat gede banget tuh. Benteng yang sangat-sangat megah ini dibangun oleh Kaisar Akbar yang agung dari Kekaisaran Mughal pada tahun 1566. Bagi kalian yang pernah nonton drama India Jodha Akbar, nah itu Kaisar Akbar yang bangun benteng ini, teman-teman. Kekaisaran Mughal merupakan kerajaan Islam, di mana saat itu menjadi kerajaan terkaya di dunia, teman-teman. Bentengnya ini juga sangat luas banget. Luasnya mencapai 20 hektar. Jadi siapkan kaki kalian kalau jalan-jalan ke sini. Ini mah tinggal dicat tambah bagus, teman-teman. Arsitektur bangunannya ini menggabungkan motif Hindu dan Islam. Karena benteng ini tuh sangat bersejarah, benteng Lahore juga dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Kalian yang traveling ke negara Pakistan, wajib mampir ke sini ya untuk melihat kebesaran Islam di masa lampau. Berikutnya di seberang benteng ada sebuah bangunan masjid yang sangat megah yang bernama Masjid Badshahi. Lagi-lagi, masjid ini dibangun oleh Kekaisaran Mughal di tahun 1671. Di saat itu, masjid ini merupakan masjid terbesar di Kekaisaran Mughal, teman-teman, yaitu memiliki kapasitas 100.000 orang jamaah. Masya Allah, emang sebagus itu, teman-teman. Tak jauh dari masjid ada sebuah makam yang bernama Makam Jahangir. Seperti namanya, tempat ini merupakan makam Kaisar Jahangir dari Kekaisaran Mughal dan dibangun di tahun 1637. Berikutnya, kita akan menuju Taman Shalimar.
Ini mah cakep banget teman-teman. Taman ini dibangun oleh Kaisar Mughal yang bernama Shah Jahan pada tahun 1641. Kaisar Shah Jahan ini pula yang bangun mahakarya yang sangat-sangat megah yang bernama Taj Mahal. Pasti kalian tahu nih. Bayangkan teman-teman, betapa megahnya taman ini di masa itu. Ada pancuran airnya juga tuh, yaitu sebanyak 410 pancuran. Karena sejarah dan keindahannya, Taman Shalimar ini juga dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Next, ada Masjid Wazir Khan. Lagi-lagi dibangun oleh Kekaisaran Mughal di tahun 1634. Berikutnya ini gak kalah cakep teman-teman. Inilah Museum Sejarah Lahore. Museum ini dibangun saat kependudukan Inggris di tahun 1865. Koleksi di dalam museum cukup lengkap ya teman-teman. Mulai dari peninggalan artefak prasejarah India, zaman Kekaisaran Mughal, Kekaisaran Singh, sampai ke zaman British India. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk berlibur ke kota Lahore, Pakistan? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Lahore, Pakistan sekitar 10 juta rupiah per orang. Hal unik di Pakistan. Tahukah kalian teman-teman, jika sebagian besar warga pria di negara Pakistan lebih suka menggunakan baju gamis terusan panjang. Biasanya mereka sambil memakai kopiah atau peci. Pakistan merupakan salah satu negara dengan penduduk termuda di Asia. Jika di rata-rata nih, usia rata-rata penduduk di Pakistan adalah 22,7 tahun. Makanya di jalan-jalan banyak tuh anak-anak muda orang-orang Pakistan yang berkeliaran. Sedangkan angka kelahiran di Pakistan juga cukup tinggi teman-teman. Salah satu yang tertinggi di Asia. Jika di rata-rata, wanita Pakistan melahirkan 3,5 orang anak selama hidupnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan